بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jammilni ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli biriqqatin ra'fatin rahmatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihil kiram, khususan ila musannifi hadal kitab syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Faslun asbabut tayammumi. Asbabut tayammumi.
salasatun faqdul ma'i wal maradu wal ihtiyaju ilaihi li'atoshin hayawanin muhtaromin titik. Asbabut tayammumi, sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Salah satun, ada 3. 1. Faqdul ma'i, tidak ada air. Tidak ada air. Wal maradu, 2. Sakit. 3. Wal ihtiyaju ilaihi li'atoshin hayawanin muhtaromin. Diartinya dari belakang. 3. Adanya hayawan yang terhormat dalam keadaan haus yang sangat membutuhkan air. Titik. Jadi sekarang kita bahas sebab-sebab diperbolehkannya bertayamum. Musonif bukannya ngejelasin syarat tayamum dulu, bukan ngejelasin rukun tayamum dulu, bukan. Tapi musonif pengarang kitab justru ngejelasin sebabnya dulu nih, kenapa diperbolehkan tayamum. Jadi nggak sembarangan. Ada hal yang menyebabkan seseorang diperbolehkan untuk bertayamum. 1. Faqdul ma'i, kagak ada air. Mau di rumah, mau dalam perjalanan, mau dimanapun itu, dengan catatan benar-benar tidak ada air. Seperti ayyatayok kana ada malma'i haulahu bi ayyakuna fi ba'di romalil bawadi. Dia yakin benar-benar kagak ada air di sekitaran dia. Kalau memang dia sedang berada di padang pasir. 1. Kemungkinannya sangat kecil kalau di padang pasir itu ada sumber air yang bisa digunakan untuk berwudu atau beristinja atau toharoh, apapun itu jenisnya. Jadi kalau dia udah yakin di sekitar dia udah nggak ada air, baru diperbolehkan dia bertayamum. Seperti sedang di tengah-tengah gurun pasir. 1, itu udah jelas tuh. Bagaimana kalau misalnya keadaan kayak di kita nih di rumah? Kalau misalnya keadaannya kayak kita,
ayyufattisha rihlahu ay maskanahu lihtimalin ayyakuna fi rihlihi ma'un. Kalau keadaannya seperti kita ini, wajib memeriksa di setiap rumah yang memungkinkan adanya air untuk berwudu. Jadi nggak bisa kalau misalnya di rumahnya Zaid kagak ada air, terus dia tayamum, padahal dia belum meriksa di masjid ada air apa kagak, di tetangganya ada air apa kagak, di depan rumahnya ada air apa kagak. Nggak boleh. Kalau di rumahnya emang kagak ada air, mesinnya mati, stok airnya kagak ada, dia tetap terkena kewajiban untuk mencari air di sekitar rumahnya, karena masih ada kemungkinan tetangganya punya air untuk berwudu. Jadi masih ada kemungkinan tuh. Nah, hal seperti itu tidak masuk dalam kategori faqdul ma'i, nggak masuk. Dia tetap kudu wajib nyari air dulu di sekitaran rumahnya. Dua tuh harus. Fa illam yajid nadhrun yaminan wa shimalan wa amaman wa khalfan inistawa maudi'uhu wa khosso maudi'al khudrati. Kalau memang dia di tetangganya juga tidak ada stok air, misal 3 hari, 4 hari, 5 hari kagak keluar air, pernah kejadian gitu nggak ya? Pam misalkan mati atau apa, stok air udah habis tuh, dia masih terkena kewajiban untuk mencari sumber air. Kalau di sini bahasanya maudi'ul khudrah, tempat yang hijau. Kalau tempat yang hijau ada kemungkinan di situ terdapat air. Kebun, sawah, hutan, dia masih terkena kewajiban mencari air. Batasnya seapa? 4 km, nisfi farsakh. Jadi kalau misalnya Zaidnya rumah di sini 4 km kanan, 4 km kiri, 4 km depan, 4 km belakang kagak ada air juga, sama tuh semuanya, baru diperbolehkan tayamum. Tapi kalau misalnya baru jalan 500 meter ketemu air, nggak boleh dulu tayamum. Dia tetap wajib berwudu karena masih ada air belah sono. Tapi kalau udah benar-benar nggak ada nih semuanya, satu kelurahan kagak ada, baru diperbolehkan bertayamum. Kenapa seketat itu? Karena alasannya toharoh bertayamum ini adalah darurat. Selama masih ada kemungkinan untuk berwudu menggunakan air, maka dia tetap terkena kewajiban wudu pakai air. Nggak boleh pakai yang lain. Ini sifatnya darurat, benar-benar darurat. Jadi nggak boleh enggak. Gimana kalau misalnya lagi di jalan macet, naik mobil di tengah-tengah tol, kudu sholat, kudu wudu, sedangkan nggak ada tuh di tengah-tengah tol, nggak ada air. Ini bukan lagi di dekat rest area, bagaimana? Dia tetap wajib mencari air dulu, wajib. Bagaimana kalau wudunya pakai air aqua? Boleh, secukupnya aja. Jangan mentang-mentang macet terus tayamum seenaknya, nggak bisa gitu. Nanti di depan ketemu tuh debu yang bagaimana sih yang diperbolehkan untuk berwudu, untuk bertayamum. Ada syurut tayamum. Jadi nggak bisa sembarangan, macet nih sholat aja langsung begitu, nggak bisa begitu. Ada syarat-syarat tertentunya. Ntar di depan ketemu. Ya, jadi macet bukan jadi alasan untuk seenaknya tayamum, nggak bisa kayak gitu. Dia tetap terkena kewajiban mencari air. Terus wajtima'it thairi, untuk mencari air, lihat di mana burung itu suka berkumpul. Kalau ada kawanan burung, biasanya di situ ada air. Biasanya begitu.
Satu, tempat yang hijau yang memungkinkan adanya air. Dua, ijtima'ut toir, tempat berkumpulnya burung. Di mana di situ ada burung berkumpul, biasanya di situ ada air. Cari tuh air di situ. Kalau di rumah nggak ada, tetangga nggak ada air, di masjid nggak ada air juga, di sekitaran tetap nggak ada air, cari di mana biasanya burung berkumpul. Kalau dulu nggak cuman burung, orang kampung bilang, termasuk di kampung saya tuh capung. Capung, tahu capung? Tuh kalau capung biasanya nemplok di satu tempat bareng-bareng, biasanya di situ ada air. Nah, kalau orang tua dulu di kampung saya punya mitos gini, kalau tiba-tiba capung banyak terbang, itu biasanya mau hujan. Nah, capung itu salah satu binatang yang sensitif terhadap air. Ada tempat kumpul capung, berarti di situ ada air. Biasanya begitu. Tetap kudu dicari dulu airnya. Batasnya 4 kilometer. Terus kalau misalnya dia mencari air, kemudian dikhawatirkan kehilangan barang atau kehilangan nyawa atau tertinggal dari rombongan dalam kategori safar, maka dia diperbolehkan tayamum. Misal ini di rumah dulu. Di rumah ada 4 orang, emak, bapak, anak 2. Nah, anak 2 orang ini disuruh nyari air buat berwudu, misalkan buat wudu. Tapi kalau misalnya orang tua ini khawatir si anak ketika mencari air dia akan mati atau akan hilang, maka diperbolehkan tayamum. Atau dalam keadaan safar, satu mobil 4 orang, yang satu suruh turun mobil nyari air buat wudu bareng-bareng. Kalau si orang ini yang disuruh dikhawatirkan takut kecelakaan, takut mati, takut kehausan di tengah jalan, maka diperbolehkan untuk tayamum. Boleh yang kayak gitu. Tapi selain itu tetap wajib untuk berwudu. Gue mah yakin dia kuat buat nyari air, ya udah wudu, nggak boleh tayamum. Atau yang terakhir, nggak ada air, satu kampung tiba-tiba lewat orang jualan air pakai jerigen tuh, wajib beli. Meskipun 4 km kanan, 4 km kiri, 4 km depan, 4 km belakang, semuanya nggak ada air. Tiba-tiba ada orang jualan air tuh di jerigen. Tahu yang tukang air gitu, yang suka jualan? Nah, tetap wajib dibeli untuk berwudu. Berapapun harganya, berapapun upahnya. Kenapa wajib beli air tersebut? Karena masih ada kemungkinan untuk berwudu dibandingkan bertayamum. Bagaimana kalau misalnya saya doang nih yang dapat, tetangga kagak dapat? Ya udah, karena saya yang dapat, saya yang terkena kewajiban berwudu. Tetangga diperbolehkan bertayamum. Karena nggak mungkin satu jerigen dibagiin untuk berwudu satu kampung. Siapa yang beli, siapa yang duluan, maka dia yang terkena kewajiban berwudu. Siapa yang tidak dapat airnya, maka dia diperbolehkan bertayamum. Gitu. Ya, orang kalau misalnya ada yang jual air, boleh-boleh aja tuh. Gimana kalau misalnya stok air di rumah habis, tapi ada punya air, stoknya nih air teh tawar. Teh tawar, misalkan satu galon kecil ada teh tawar, dipakai untuk berwudu, boleh apa kagak tuh? Wudunya pakai air teh. Wudunya pakai air teh nih. Jadi kita bukan mikirin air yang biasa doang. Ini pakai air teh. Ternyata ada air nih, air teh dipakai untuk berwudu. Bagaimana itu? Saking daruratnya menghindari tayamum, wudunya pakai air teh, boleh apa kagak? Kenapa?
Teh bau ya? Hah? Teh bau? Ada rasa juga? Emang teh bau ya? Iya sih bau ya, bau sih ya. Wangi. Teh basi. Diminumnya pagi ya. Boleh apa enggak tuh? Ini lagi nggak ada air nih, cuman ada air doang tuh, air teh. Satu-satunya tuh. Darurat ya, gimana itu? Boleh nggak? Terserah, boleh apa kagak tuh? Nah, terakhir, wa min asbabil ibahati aidon, dan salah satu disebabkannya dan salah satu sebab diperbolehkannya untuk bertayamum adalah wa yakhafu law sa'a ilaihi ala nafsihi min sabu'in aw aduwin. Kalau dia dipaksa untuk mencari air tetapi ditakutkan, dikhawatirkan celaka karena diterkam binatang buas atau dibunuh oleh musuh, indal ma'i, ketika mencari air, fayajuzu, maka dia diperbolehkan apa itu at-tayammumu, bertayamum. Jadi kalau misalnya di rumah kita sekitarannya itu nggak ada air tapi terdapat banyak binatang buas, pas mau nyari air, ngambil air ke sumur ya, ke sumur, dikhawatirkan ada binatang buas, boleh untuk bertayamum, boleh tuh. Kenapa begitu? Ntar penjelasannya ada yang di ketiga tuh, al-ihtiyaju ilaihi li atoshin hayawanin muhtaromin. Jadi boleh menghindari binatang buas padahal ada air, tapi daripada diterkam dimakan sama binatang buas jadi mangsa, mendingan kita tayamum aja. Atau ketahuan sama musuh pas lagi ngambil air dibacok dari belakang, hindari yang kayak gitu, mendingan bertayamum daripada memaksakan diri untuk ngambil air di sumur. Ada air tapi di sungai deres banget alirannya tuh, kagak berani ngambil, ya udah hindari. Ntar jawabannya ketemu tuh di asbab yang ketiga. Nah itu. Jadi kalau misalnya lagi di padang pasir udah jelas boleh tayamum, karena percuma nyari air di tengah padang pasir. Kalau di rumah air mati tapi di sekitaran rumah ada tetangga yang punya air, wajib minta untuk berwudu. Tapi kalau 4 km kiri kanan depan belakang nggak ada air, diperbolehkan untuk bertayamum. Kalau misalnya dia ada air tapi dikhawatirkan mencelakakan dirinya sendiri, pas lagi ngambil air, pilih untuk bertayamum daripada untuk berwudu. Nah, cari airnya itu bisa di tempat berkumpulnya burung, bisa di tempat yang hijau, bisa di tempat banyaknya kayu bakar, karena itu memungkinkan adanya air di tempat-tempat kayak gitu. Dah, itu satu, faqdul ma'i. Dua, wal marodu, orang yang sakit diperbolehkan untuk tayamum dengan 3 syarat. Ada syaratnya. Wa huwa salah satu aksamin, ada 3 syaratnya. Al-awalu, yang pertama, ayyakhofa ma'ahu bil wudu'i fautar ruhi au fauta udwin au fauta manfaatil udwi. Orang yang sakit diperbolehkan tayamum kalau dia berwudu dikhawatirkan kehilangan nyawa. Jadi ada satu jenis penyakit, kalau dia kena air malah mati. Nah, penyakit apa itu kita nggak tahu. Hah? Ayan. Karena air dikhawatirkan mati. Nah, lebih baik tayamum daripada mati dengan tayamum. Atau fauta udwin, kalau dia kena air wudu anggota tubuhnya copot. Fauta udwin, anggota tubuhnya copot, nggak tahu nih sakit apaan. Dia wudu, karena dia wudu anggota tubuh misalkan tangannya copot, mendingan tayamum karena itu mencelakakan diri. Au fauta manfaatil udwi,
kalau dia wudu menghilangkan fungsi anggota tubuh. Misal pas wudu membasuh wajah, pas kena air tuh muka malah menyebabkan kebutaan. Udah, mendingan tayamum daripada menghilangkan manfaat anggota tubuh. Boleh tuh. Jadi orang sakit diperbolehkan tayamum kalau dia kena air malah mati, mendingan tayamum. Kalau dia kena air wudu anggota tubuhnya copot, mendingan tayamum. Kalau dia kena air wudu manfaat dari anggota tubuhnya menjadi hilang, mendingan tayamum. Itu satu tuh. Boleh kayak gitu. Boleh untuk bertayamum. Yang kedua, ayyakhofa ziyadatal illati wahia kasratul alami. Orang yang sakit diperbolehkan berwudu jika diperbolehkan tayamum jika dikhawatirkan sebab wudu tersebut malah nambah sakit. Kasratul alam, malah nambah penyakitnya. Jadi misalkan ada orang sakit, kalau dia wudu kena air, sakitnya bukannya tambah sembuh, malah tambah parah. Itu boleh dia bertayamum. Au yakhofa tulamut datal bar'i, atau karena kena air wudu penyakitnya malas lama sembuh, wa ilam yazid alam, sekalipun penyakitnya tidak nambah. Jadi ada orang yang sakit kalau kena air wudu penyakitnya malah makin banyak, malah menyebar ke seluruh tubuh, dia boleh tayamum. Atau opsi yang kedua, kalau dia berwudu nambah sakitnya kagak, penyakitnya kagak nyebar, tapi lama sembuhnya, mendingan tayamum. Yang nggak tahu tuh penyakit apaan kayak gitu. Kalau kena air malah lama sembuhnya. Atau nambah kena air nih penyakitnya malah nyebar. Apaan tuh? Kalau herpes kena air nyebar gak sih? Dari cairannya sendiri ya. Ya pokoknya itu kalau dia punya penyakit terus kena air malah nyebar penyakitnya ke seluruh tubuh, mendingan tayamum. Perbolehkan kayak gitu. Atau penyakit apaan tuh? Terus orang sakit yang diperbolehkan tayamum adalah ayyakhofa syainan yasiron ka asaril judriyi. Orang yang khawatir punya penyakit cacarnya malah kagak sembuh-sembuh. Judri itu sakit cacar. Jadi kalau orang yang sakit cacar, dia kena air disebabkan wudu malah nambah banyak cacarnya, yaudah mendingan tayamum aja. Mendingan tayamum. Boleh yang kayak gitu. Nah di sini ada tambahan. Enggak tahu ya, ini sih cuman saya baca kitab doang nih. Ada orang kena air, wajahnya malah menghitam, mendingan tayamum. Jadi dia kena air wudu nih, pas lagi ngebasuh mukanya malah jadi hitam karena kena air, itu diperbolehkan tayamum. Enggak tahu tuh penyakit apaan kayak gitu. Atau dia berwudu, anggota tubuhnya kena air malah berbekas, jadi memerah, jadi putih, belang gitu maksudnya. Itu mendingan tayamum. Ternyata ada orang yang sensitif, yang alergi sama air. Katanya begitu, katanya di sini bacanya begitu. Kalau kena air, mukanya, kulitnya jadi belang. Nah mendingan tayamum yang kayak gitu. Ada. Cuman bagaimana nih bagi orang yang sakit? Apakah rekomendasi sendiri atau berdasarkan dokter dia nggak boleh kena air? Harus rekomendasi dari dokter. Lil far'un lil maridi ayya tamida fi dzalika qaulat tabibil adli fir riwayati wa ya'mala bi ma'rifati nafsihi haitsu kana aliman bitibbi. Orang yang sakit diperbolehkan tayamum atas saran dari dokter yang adil.
dan punya riwayat yang mampu untuk menyembuhkan banyak orang, aliman bitibi, karena menguasai ilmu kedokteran. Artinya nih pasien bukan jadi malpraktek, bukan jadi bahan uji coba dokter. Datang ke satu dokter punya penyakit kulit, apapun itu jenisnya. Kata dokter, kamu nggak boleh kena air. Kalau kena air, penyakit kulit kamu malah makin banyak, malah makin nyebar. Nah, kita tahu nih, si dokternya emang terkenal bagus, keilmuannya luas, dikenal banyak orang, riwayat orang yang berobat ke dia itu pada sembuh. Boleh kita ikutin kayak gitu. Tapi kalau kita nggak tahu nih kualitas dokternya, jangan diikutin. Jangan diikutin. Kita harus ikhtiar kepada orang yang memang ahlinya dalam mengobati. Tapi kalau dokternya emang udah ahli dalam bidangnya, spesialis kulit, kata dokter nggak usah wudhu, nggak usah mandi, nggak usah cebok, tayamum aja. Nah, baru udah ikutin. Kalau emang dokternya ahli, itu nggak boleh jadi bahan percobaan dokter. Itu dua, al-marad, yang diperbolehkan tayamum. Yang ketiga, al-ihtiyaju ilaihi li'atoshin hayawanin muhtaramin. Hayawan yang terhormat dalam keadaan haus sangat membutuhkan air, maka kita diperbolehkan tayamum. Hayawan di sini artinya bukan binatang, tapi makhluk hidup, berarti termasuk manusia. Kalau kita lagi jalan, punya bekal air cuman 1 liter. Misal kalau naik gunung mungkin nggak ada air, Bang. Lagi naik gunung nih, nggak nemuin air, mungkin nggak? Mungkin aja. Oh mungkin. Jadi kalau misal saya nggak pernah hiking soalnya nih, lagi naik gunung bawa bekal air tinggal 1 liter, nggak ada air di sekitar kita. Ini temen saking capeknya udah mau mati, sedangkan waktu sholat udah masuk. Pilih kasih air ke temen daripada tuh air dipakai buat wudhu. Kenapa? Karena untuk mengganti nyawa seseorang nggak ada gantiannya, nggak ada opsinya selain ngasih air itu. Tapi wudhu masih ada opsi lain berupa tayamum. Nah itu maksudnya tadi menghormati manusia, menghormati makhluk tuh. Jadi kalau misalnya emang ada keadaan darurat seperti itu, selamatin nyawa orang daripada dipakai untuk wudhu. Itu lebih utama. Dengan catatan hayawanin muhtaromin, makhluk hidup yang memang dimuliakan. Emang ada makhluk hidup yang enggak dimuliakan? Ada ntar tuh selanjutnya. Ghairu muhtarom, sitatun, tarikus sholah, azanil muhson. Ada makhluk hidup yang tidak mulia itu ada 6. Orang yang meninggalkan sholat, orang yang sengaja berzina, orang murtad, orang kafir harbi, anjing, dan babi. Nah kalau kita lagi jalan sama orang yang terkenal ninggalin sholat, biarin mati, kita wudhu. Atau kita lagi jalan sama kafir harbi, ya mendingan kita pakai airnya buat wudhu daripada ngasih dia minum, gitu. Tapi kalau hewan-hewan, makhluk hidup yang terhormat, mendingan kasih airnya, kita tayamum. Hifdzun nafsi itu lebih utama dibandingkan untuk berwudu. Ya, jaga diri, menyelamatkan hidup makhluk itu lebih utama dibandingkan kita egois berwudu. Padahal masih bisa tayamum. Nggak boleh kayak gitu. Muhtaram. Terus, alasannya li'anna hurmatan nafsi akidun wala budda li syurbi. Karena menghormati nyawa makhluk hidup akidun lebih utama, wala budda li syurbi, maka lebih baik memberikan dia minum. Walil wudu'i, sedangkan untuk wudu badalun, ada penggantinya dibandingkan nyawa yang tidak punya ganti. Apa pengganti wudu? Wahuwa tayammumu, yaitu tayamum. Boleh ya gitu tuh. Lagi safar, dalam perjalanan tadi tuh naik gunung, bekal air kasih teman daripada mati di gunung.
kasih minum, kitanya wudhu, kitanya tayamum, gitu boleh kayak gitu. Gimana kalau ke binatang? Di sini bahasanya dabbah. Dabbah itu binatang apa ya ngejelasinnya? Dia bukan melata, bukan juga binatang yang bisa ditunggangin, binatang ternak deh gitu. Binatang ternak nih, dabbah nih. Kalau kita punya kuda, punya onta, punya sapi, punya kebo, punya kambing, keausan, ini air tinggal sebotol, kita belum wudhu, kasih dulu airnya ke kambing, ke binatang ternak, selamatin dulu nyawanya, kitanya tayamum. Ke binatang pun kita begitu. Jadi biarin binatangnya, kambingnya mati, abis ini gue potong, gue makan, jangan begitu. Kasih minumnya, kitanya tayamum, jangan biarin dia mati, nggak boleh kayak gitu. Nah terakhir, diperbolehkan tayamum kalau kita tidak menemukan air, jika waktu sholatnya udah mau habis, baru boleh tayamum. Jam 12 azan zuhur, air belum keluar, sekitaran belum ada air juga, udah pusing nih, udah nyari sono sini nggak ada. 5 menit lagi masuk waktu asar, boleh tayamum. Oh, habis tayamum, sholat zuhur, azan asar, keluar air, sholat zuhurnya nggak usah diulang, biarin, udah dapat rukhsah di situ, diperbolehin. Jangan karena udah azan asar keluar air, wudhu, sholat zuhurnya diganti, terus langsung sholat asar, jangan begitu. Biarin yang udah sholat zuhur pakai tayamum, biarin, udah sah. Sekalipun pas azan asar keluar air, nggak masalah, nggak masalah, boleh tuh. Jadi catatannya boleh tayamum kalau emang waktu sholatnya udah mau habis. Makanya dari jam 12 sampai jam 3 kurang 5 menit terkena kewajiban untuk mencari air. Kalau selama itu tidak ketemu air, baru boleh tayamum. Mau dalam keadaan safar, mau dalam keadaan sakit, mau dalam keadaan butuh air buat minum, buat bertahan hidup, kalau waktu sholatnya udah mau habis, baru diperbolehkan tayamum. Ya, jadi ikhtiar dulu cari air, jangan sembarangan. Gimana kalau misal sholatnya di pesawat, sholatnya di kereta? Kereta ada kamar mandi ya? Ada sekarang ya, lupa. Hah? Ada tuh kereta. Di pesawat ada nggak? Airnya? Airnya terbatas. Wastafel doang. Kalau satu pesawat itu berapa penumpang? Apa kapasitasnya? 100. Dari 100 itu wastafel itu memungkinkan nggak dipakai untuk wudhu 100 orang? Nggak mungkin. Oh, berarti bisa jadi terkena bolehnya tayamum ya di pesawat. Boleh-boleh aja tayamum berarti ya. Daripada 100 orang wudhu terus nanti airnya habis gitu ya. Iya berarti boleh tayamum ya. Nggak pernah naik pesawat lagi soalnya. Nggak tahu, kereta aja nggak tahu. Dalam keadaan itu, iya, dalam keadaan itu, kita nggak bicara dua kulahnya, nggak bicara itunya, enggak. Dalam keadaan itu ya, benar-benar nggak ada air, cuman ada air itu boleh. Makanya tadi juga kasusnya di pesawat gitu, kita nggak tahu nih airnya ukurannya seapa, gimana. Berarti masih boleh-boleh aja tayamum ya di pesawat, boleh nggak? Oh iya, ini kita bicara yang berjam-jam. Iya, baik. Boleh dengan catatan kita ngikutin waktunya ya. Nah itu ntar ketemunya bab sholat. Apakah kita pakai waktu sholat di sini? Apa waktu sholat sono? Lah di sini waktu johor udah habis, lah di sono baru jam 2 misalkan gitu, masih ada waktu johor. Apanya yang mau dijamak kan gitu?
Nah, nanti ketemu babnya. Karena beda jam, beda waktu gitu ya. Beda jam. Nah itu 3. Jadi faqdul ma'i, orang sakit atau menyelamatkan nyawa makhluk hidup diperbolehkan untuk tayamum. Selebihnya nanti kita bahas di balik tirai aja dah. Nah di bis nggak semuanya ada air ya, nggak ada. Itu bis nggak pakai istirahat lagi ya, bablas terus ya. Baik. Iya, dalam keadaan itu menyelamatkan waktu diperbolehkan. Kalau bagi saya mohon maaf, sholatnya lihurmatil wakti, menghormati waktu subuh. Karena dalam keadaan safar, ya udah tayamum. Karena belum tentu debu di situ masuk dalam kategori diperbolehkannya tayamum. Maka silahkan tayamum, sholat subuh dalam keadaan berkendara. Nanti kalau udah sampai tujuan, ganti lagi sholatnya, dikodok maksudnya, sholat subuh lagi. Makanya bagi saya pribadi yang kayak gitu modelnya lihurmatil waktu aja, menghormati waktu subuh. Daripada nggak sholat sama sekali, konyol maksudnya. Ya udah tayamum, sholat, udah sampai tujuan, sholat lagi. Enggak masalah. Iya, enggak masalah. Nah, yang tadi pun niatnya lihurmatil waktu, menghormati masuknya waktu subuh. Gitu. Bagi saya gitu. Meskipun ada qaul yang mengatakan ya udahlah kalau udah sholat udah gitu. Boleh-boleh aja. Nanti di depan ketemu tuh syurutut tayamumi. Syarat-syarat yang diperbolehkannya untuk bertayamum. Dari jenis debunya, caranya segala macam dah boleh. Nanti ada pertemuan di selanjutnya tuh. Udah. Entar habis ini kita obrolin bareng-bareng lagi. Wallahu a'lamu bishawab wa ilaihi marju. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa adwajihi wa auladihi wa dzurriyyati wa qarabatil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa salli wa sallim ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamna hayatana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wa rizqan thayyiban wa rizqan katsiran wa rizqan mubarakan. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilun li kulli khair wa mu'til li kulli khair biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al fi qalbina nura wa fi sam'ina nura wa fi basarina nura wa fi imamina nura wa fi khalfina nura wa fi fawqina nura wa fi tahtina nura wa fi yamanina nura wa fi yasarina nura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.